Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran Surah 2 ayat 183. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita telah masuki hari yang kedua dalam melaksanakan ibadah siang Ramadan. Nah, kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah kiranya kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sampai akhir Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, menurut para ulama ada 3 bekal yang harus kita miliki dalam kita beramal. Terutama sekali adalah kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah bekal ilmu. Bekal ini adalah amat utama sekali agar ibadah kita itu menuai manfaat, berfaedah dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ilmu menjelang kita adalah melaksanakan suatu ibadah itu harus ilmu. Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan saat puasa, kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa, kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja saat puasa. Tidak tahu jika zikir bareng-bareng entah sehabis sholat 5 waktu atau mungkin di antara tarawih atau mungkin sehabis witir, itu tidak ada dalilnya yang seperti itu. Yang akhirnya adalah yang didapatkan hanya rasa capek karena tidak menuai pahala. Bukankah dilarang itu berzikir? Ya tidak. Tetapi ingatlah, syarat diterimanya ibadah itu bukan hanya ikhlas. Ibadah bisa diterima jika mengikuti adalah tuntunan Nabi SAW alias ada dalilnya. Nah, namun demikian, di tengah-tengah masyarakat kita kadang-kadang beribadah asal-asalan. Kadang mengikut-ngikut, yang penting ikhlas katanya, padahal ibadah yang dilakukan tidak ada dalil, tidak ada tuntunannya. Apa yang disampaikan oleh sang guru itu saja yang diikuti, padahal kita harus berilmu terlebih dahulu. Nah, termasuklah ibadah Ramadan yang kita laksanakan itu. Kita harus tahu apa dasar hukumnya kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Nah, ternyata dasar hukumnya itu Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah hadis. Jadi yang memerintahkan kita itu adalah berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintah manusia. Makanya ayat yang sering dikutip oleh para mubalik yang Al-Quran surah 2 ayat 183 itu. Tapi coba renungkan kembali. Kenapa Allah menyuruh dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman?
Kenapa tidak disuruh oleh Allah dengan kalimatnya ya ayyuhan nas? Tapi adalah kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika kalimatnya amanu itulah sentuhan di sana, wajibnya adalah kutiba alaikumusiyam. Tapi coba di akhir ayat itu kenapa kalimatnya masih la'allakum tattaqun? Kalau terjemahan bebasnya kita sampaikan itu mudah-mudahan harapan, belum tentu kita mendapatkan. Itu pun kepada orang yang sudah aman. Jadi seandainya nanti kita melihat di tengah-tengah masyarakat ada orang yang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, tanpa dia adalah halangan, tanpa ada rukhsah, dia adalah seorang balik berakal, dia beragama Islam, tidak perlu kita marah. Kenapa? Karena tidak tersentuh dengan kalimatnya aman. Agar tetapi secara etika kurang etis. Kenapa orang berpuasa dia enak-enak, kadang-kadang dia lihatkan di hadapan orang dia adalah merokok, dia mungkin dan dengan minum dan lain segala macam. Itu adalah etikanya kurang teratik. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua apa dasar hukumnya? Dalam kita memulai juga hadis dijelaskan lagi dalam hadis. Jadi makanya Al-Quran dan hadis itu sebagai landasan hukum kita dalam beribadah. Sudah realnya. Nah, yang Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian apa pengertian ini daripada puasa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, tidak bertemu kata-kata puasa. Yang ada bertemu dalam Al-Quran itu kalimatnya adalah asyam, as-saum. Baik juga di dalam hadis juga kalimatnya seperti itu. Kalau secara harfiah kita lihat, apa artinya? Al-imsaku wal kafu anis syai', menahan diri dari segala sesuatu. Secara istilah agamanya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan daripada ibadah puasa. Kita mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makanya rukunnya itu adalah ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah imsak. Imsak yang sekarang ini menjadi persoalan ini karena hasil daripada kajian Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan itu sudah dikeluarkan tanfisnya. Ternyata imsak yang itu adalah dengan waktu subuh masuk itu adalah ditambah 8 menit. Jadi artinya imsak yang menahan itu adalah waktu subuh masuk. Tapi belum lagi itu adalah tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena ketika dilihat itu adalah min 20 itu namanya fajar itu belum kelihatan. Tapi dikurangi dari 2 min, yakni adalah menjadi min 18, barulah kelihatan fajar itu. Dan itu dilakukan penelitiannya bukan main. Itu selama lebih kurang daripada 10 tahun. Mulai daripada 2010 sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akhirnya apa? Dirumuskanlah kembali pada tahun 2021 ini. Ternyata hasil kajian itu menjadi min 18. Maka itulah yang namanya imsak. Nah, bekal yang kedua yang harus kita ketahui itu adalah memperbanyak taubat. Situasi dan kondisi saat sekarang ini kita masih dalam masa pandemi. Apakah ini ancaman? Apakah ini cobaan? Apakah ini teguran Allah kepada kita? Oh, kalau nak lebih baik-baik. Sudah usaha sekarang ini dilakukan. Karena masih berlangsung sekarang ini adalah vaksinasi, pemberian vaksinasi. Tapi apakah itu tingkat menjadi? Tidak. Tapi itu adalah suatu usaha. Tapi yang paling penting itu adalah kita memperbanyak taubat kepada Allah. Ya Allah, kesalahan apa yang telah kami lakukan ya Allah, sehingga Engkau menghukum kami seperti ini. Hanya dengan virus yang seperti ini Kau datangkan ya Allah, kami terganggu dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillah tahun ini kita diberikan kesempatan. Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan, itu adalah maklumat dan tausiah, serta juga Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan tuntunan pelaksanaan ibadah Ramadan dalam masa pandemi dan juga yang lain-lain.
Makanya diizinkan saat sekarang ini adalah kita melaksanakan ibadah qiyam Ramadan di malam hari. Artinya apa? Masjid dan musala sekarang ini dibuka kembali. Tapi ternyata alhamdulillah, tidak ada orang yang keluar masjid dan keluar daripada musala itu terpapar COVID. Itu suatu pertanda bahwasanya masjid dan musala bukan penyebab virus. Tapi kita tetap hati-hati dan waspada. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga bekal kita apa? Adalah kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan-kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Dan kita dapat hanya melaksanakan ibadah Ramadan mulai dari awal sampai akhir nanti dengan baik hendaknya. Camkan fakta biu ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.